Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Ri. Salam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya Kang Ri akan berbagi lagi kepada teman-teman semuanya yang mengenai pembelajaran Excel bertahap Microsoft Excel. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali ya pembahasan dari part sebelumnya mengenai pemformatan ya bagian border yang sebelumnya itu mengenai pengenalannya, dan sekarang saya akan mencoba berbagi ke teman-teman bagaimana kita berlatih dengan menggunakan fitur-fitur border yang ada pada Microsoft Excel. Oke, kita langsung ke videonya teman-teman. Jadi teman-teman di sini seperti biasa saya sudah sediakan materinya ya, dan materinya itu lanjut berprogres sesuai dengan pembuatan videonya. Dan kita berada pada materi 4 yaitu pemformatan, dan kemudian untuk detail materinya itu adalah detail borders. Oke, kita langsung ke filenya teman-teman. Di sini saya sudah sediakan eh, file materinya juga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mempelajari border lebih dalam lagi dan lebih memahaminya lagi apa itu fitur border, teman-teman bisa baca dari materi yang sudah saya buat dalam bentuk tabel sesimpel ini ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan juga bermanfaat bagi teman-teman. Dan pada video part ke-19 ini teman-teman saya akan berbagi bagaimana caranya kita menggunakan fitur border dengan latihan-latihan yang ada pada Microsoft Excel yang sudah saya buat ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bagaimana kita bareng-bareng nih mengerjakan materi-materi mengenai pemformatan border ini. Seperti biasa saya hilangkan dulu ininya ya, full screen modenya, jadi ganti case ribbonnya dimunculin lagi sehingga kita bisa melihat tools yang memang dibutuhkan ketika kita melakukan pengolahan data. Oke, kita langsung saja teman-teman. Jadi di sini saya sudah sediakan file latihannya, ada latihan 1 sampai ke latihan 10 teman-teman ya. Dan saya juga sudah sediakan soalnya sesederhana mungkin ya untuk kita lebih memahami ataupun bisa mendapatkan gambaran bagaimana kita mengimplementasikan fitur border pada Microsoft Excel secara keseluruhan atau praktik lapangan di dunia pekerjaan teman-teman. Oke, mungkin untuk pengerjaannya saya buat modelnya kayak gini ya. Jadi untuk file awalnya saya tidak akan ubah-ubah. Nah, ini buat teman-teman, nanti bagi yang teman-teman ingin berlatih silahkan download link filenya di deskripsi ya. Ini saya akan copy ya. Kemudian saya buat sheet baru, dan di sini saya kasih nama misalkan praktik ya aja lah ya. Praktik ke 1. Oke. Jadi untuk di sini simpel sederhana saja teman-teman ya. Jadi di sini nomor 1 itu tabel laporan keuangan bulanan ceritanya. Kemudian gunakan all border untuk keseluruhan tabel dan tick outside border untuk totalnya. Jadi kurang lebih ini saya grid line hilangkan dulu. Jadi untuk mengerjakan soal yang ini ya, untuk latihan yang ini gampangnya teman-teman tinggal seleksi dulu ya untuk apa namanya tuh range datanya yang memang merupakan tabel, atau teman-teman juga bisa kalau tabelnya itu terisi penuh seperti ini ya, ini tinggal ke kontrol A saja teman-teman ya. Nah, maka dia akan mengikuti sesuai dengan data yang ada pada range-nya ya, dengan syarat dia tidak ada data gangguan lainnya di kanan kirinya ya. Karena kalau digabung begini biasanya ke sini juga ikut gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin di sini tadi, nah ini bisa di merging center kan teman-teman. Kita kontrol A, kemudian kita kasih bordernya. Nah ini uh, sudah diisi all border ya teman-teman. Barusan saya kecepatannya, jadi ini diisi all border ya. Kalau saya ulang lagi, kurang lebih ini kita seleksi, kemudian saya berikan all border gitu teman-teman ya. Ini biasa di kerjaan ya. Nah ini kurang lebih akan menjadi seperti ini teman-teman ya kalau kita berikan all border. Nah ini kalau begini berarti ini ada, kita pun mergingkan. Soalnya tidak saya hapus ya. Kemudian kita coba rapikan yang lainnya ya. Ini misalkan kita buat center. Nah, ini kita kasih warna, misal kalau saya senang biru teman-teman. Ya, kemudian ini saya perbesar aja supaya terlihat lebih rapi lagi. Nah, tadi kita udah ngasih all border, kemudian kita kasih tick outside border untuk total teman-teman. Berarti yang total tuh ini ya. Ini saya sedikit perbesar untuk row-nya karena ini total, font-nya saya perbesar juga. Nah, untuk total itu kasih tick outside border, berarti begini teman-teman kurang lebih hasilnya. Ini bisa kita beri warna-warna. Jadi hasil laporannya salah saya. Insert, nah, kurang lebih hasil laporannya menjadi seperti ini teman-teman ya. Itu untuk latihan yang pertama. Oke, kita lanjut ke praktik yang kedua atau latihan kedua ya teman-teman ya. Kita disuruh apa? Nah, di sini ada tabel absensi karyawan teman-teman ceritanya ya. Kita mau copy di sini, kita tulis di sini praktik kedua teman-teman ya. Seperti biasa saya mungkin rapikan ininya dulu. Nah, ini bisa dimergingkan saja seperti ini teman-teman. Mergingkan saja. Kemudian untuk tabelnya kita rapikan dulu seperti ini ya. Kemudian untuk grid lainnya kita hilangkan. Jadi kurang lebih datanya menjadi seperti ini teman-teman ya.
Nah, jadi di sini perintahnya apa? Yaitu gunakan inside border untuk isi tabel dan outside border untuk ya ini harus di merging lagi nih, ya kelihatan. Ini saya wrap dulu. Nah, ini, gunakan inside border dan outside border untuk keseluruhannya, teman-teman ya. Jadi caranya ini berarti kita seleksi dulu ya. Di sini kita seleksi seperti ini atau bisa juga tadi ya seperti tadi Ctrl A. Kemudian pilih namanya inside border ya teman-teman ya. Benar ya. Nah, inside border nah, karena di sini nggak ada teman-teman ya. Jadi kita pilih yang more border. Nah, untuk inside border itu ada di sini teman-teman tuh. Yang ini nih, yang di preset ya. Kita inside ya. Yang ini kita ikutin aja karena kan namanya juga berlatih ya. Ikutin aja. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Kemudian untuk outside-nya mungkin kita pilih yang di sini ya, outside border ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Jadi ini lebih ke apa namanya tuh melelahkan diri ya, padahal tinggal di all border aja gitu ya. Tapi kalau outside bordernya misalkan agak beda, misalkan dipertebal juga bisa ya teman ya. Nah, ini tuh outside border ya gitu kan. Nah, tapi karena disuruhnya outside border aja ya udahlah gitu ya. Padahal bisa di all border, tapi nggak apa-apa karena ini memang sengaja saya buat soalnya untuk latihan teman-teman ya. Ini mungkin saya rapikan seperti ini. Ini karena saya tuh senangnya sama-sama ukurannya semuanya. Dan ini kita buat di center. Dan ini juga di center. Nah, kurang lebih hasilnya ini seperti biasa saya berikan warna biru teman-teman ya. Supaya enak dibacanya. Dan ini biar nggak terlalu mepet. Biar ada nafas kita kasih jarak. Nah, kurang lebih untuk praktik yang kedua hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke praktik yang ketiga teman-teman. Nah, di sini tabel data siswa ya, tabel ketiga dan gunakan top and bottom border untuk judul. Nah, ada judul berarti yang ini ya. Dan all border untuk data. Oh, judul itu yang ini berarti ya. Yang ini ya, top and bottom border ya untuk judul. Kemudian all border untuk data. Oke, kita coba dulu aja lah ya. Kita apa namanya tuh kita buatkan filenya yaitu praktik ketiga teman-teman. Sheetnya ya. Praktik ketiga ya. Di sini mungkin saya rapikan dulu. Ini seperti ini saja. Kalau saya mungkin sampai sini saja. Kemudian untuk ini saya buatkan seperti ini teman-teman. Karena tadi nggak cukup nih. Nah, perintahnya ya. Kemudian untuk tabelnya saya auto fitkan dulu. Supaya kita lihat maksimal datanya seperti apa. Oh ini masih bisa dipanjangin teman-teman. Saya pengennya satu row aja. Gini aja. Dan ini kita buat seperti ini. Kita centerkan. Nah kurang lebih jadinya seperti ini. Ini kebanyakan nih untuk bordernya. Untuk paddingnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi di sini kita praktiknya adalah gunakan top border untuk judul. Berarti ini kurang lebih seperti ini. Saya lupa grid ini hilangin dulu. Nah, untuk judulnya kurang lebih top and bottom border ya. Yang ini ya teman-teman ya. Kurang lebih jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya dan all border untuk datanya. Nah, berarti yang datanya kita seleksi yang ini ya teman-teman ya. Jangan semuanya. Pilih all border. Nah, kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Ini biasanya memang untuk tabel-tabel di sekolah nih kayak begini nih ya. Model-modelnya tuh. Ini saya senangnya sama semua. Sebentar. Ya, kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke praktik yang keempat teman-teman ya. Nanti yang keempat adalah tabel daftar barang di gudang. Di sini disuruh pakai tick box border untuk header dan tin border ya untuk isi. Oke, kita coba aja dulu ya teman-teman. Kita pilih move to end ya. Kemudian di sini mungkin saya kasih nama praktik 04 ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti ingin melihat soalnya ya bisa teman-teman download filenya dan juga hasil dari kerjaan yang sudah kita buat di video ini teman-teman bisa cek juga ya nanti ya. Oke, kita lanjut lagi di sini untuk tabel daftar gudangnya kita buat seperti ini saja teman-teman ya seperti tadi aja. Kita merging dan ini saya kasih satu row lagi. Ini buatnya seperti ini kita nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kemudian untuk view-nya kita gridline-nya hilangin dulu. Nah, ini untuk tabelnya supaya rapi saya pengennya cukup satu row saja. Kurang lebih ya ini seperti inilah teman-teman ya. Oke, jadi di sini perintahnya gunakan tick box border untuk headernya dan tin border untuk isi. Berarti kita seleksi yang header yang ini berarti teman-teman. Kemudian pilih tick box border ya, tick box border berarti border yang tebal teman-teman ya. Nah, ini nggak jelas nih soalnya yang berarti yang ini nih tick outside
box itu berarti diisi semua. Nah, ini pakainya more border aja. Artinya tick box border itu begini teman-teman. Ini tick tuh yang tebal. Kemudian ininya terisi semua nih. Nah, kayak begini ya teman-teman ya. Jadi kita pilih outline dan inside-nya kita oke kan ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian untuk dan thin border untuk isi berarti thin border tuh ini ya. Kita gunakan thin border. Nah, kalau thin border berarti kita more border aja. Di sini kita pilih yang thin itu berarti yang ini teman-teman, yang garisnya tipis ya. Nah, kemudian karena kita topnya udah sorry, yang headernya udah pakai tebal, nah ini kita kan customize nih. Nah, pilih aja begini gitu. Kemudian untuk inside-nya kita pilih seperti ini aja. Oke, maka kurang lebih hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Ya, seperti biasa kita kasih fill ya, warnanya. Kasih fill. Oh, kemudian ini satu lagi ya. Ini kurang. Sebentar, saya pilih more border lagi teman-teman. Ya, kita more border lagi. Ini saya kelupaan ketinggalan ya. Nah, jadi kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke latihan kelima teman-teman. Latihan kelimanya itu adalah kita mempercantik tabel penjualan ya. Oke, kita gunakan double border dan thin border untuk isi. Oke, kita mau copy, kemudian kita pilih sheetnya ya. Ini menjadi sheet kelima teman-teman ya. Sheet kelima. Oke, seperti biasa ini saya rapikan dulu seperti ini teman-teman. Kemudian ini saya oke seperti ini aja. Ya, saya buatkan wrap text ya di sini saya tambahkan di sini jarak ya supaya bisa bernafas nih kalau tabel. Sorry. Ya, maksud saya itu seperti ini. Kemudian oke ini harganya kita panjangin aja. Kurang lebih jadi seperti ini. Kita grid lainnya kita unchecklist dulu. Jadi di sini kita diperintahkan untuk gunakan double border untuk total di sini berarti ya. Kita gunakan double border teman-teman. Double border tuh yang ini ya. Di sini cuman karena perintahnya cuma double border berarti ini keseluruhan teman-teman. Ini kita merging dulu nih. Nah, biar total biasanya kalau saya buat total tuh kayak gitu. Ini sampai sini saja saya kalau total tuh di mergingnya. Nah, biar kelihatan. Kemudian ini kita gunakan double border ya. Double border itu yang ini teman-teman. Nah, ini kita gunakan di kesemuanya aja. Seperti ini mungkin ya. Nah, kurang lebih kita gunakan double border dan untuk total dan thin border untuk isi ya. Berarti ini kita gunakan thin border. Nah, di sini sebenarnya selain dari more border ini teman-teman ya, kita juga bisa klik kanan, kemudian pilih format cells, kemudian kita masuk ke tab bordernya teman-teman ya. Dan di sini tinggal kita adjust saja gitu ya, atau kita customize saja untuk bordernya. Jadi gampang sebenarnya sih. Banyak cara menuju rumah gitu teman-teman. Nah ini, jadi kita balik lagi sini ya. Ini double border, kemudian ini thin border, berarti yang ini teman-teman. Yang apa namanya tuh, yang style garis tipis ya. Kita gunakan thin border, cuman karena ini udah double border yang di bawahnya, jadi kita gunakan customize yang ini teman-teman. Ya kita bisa buat seperti ini teman-teman ya. Ini begini. Nah, gitu. Ini kurang lebih seperti itu ya. Kita biasa, biasa seperti biasa kita kasih warnanya. Untuk totalnya ini saya kasih warna abu saja. Kurang lebih hasilnya seperti itu teman-teman ya. Ini biar lebih cantik oh karena udah ada rupiah. Jadi nggak usah diformat lagi ya. Oke, selanjutnya sebentar. Saya paling senang tuh ukurannya sama teman-teman ya. Ukurannya sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke praktik ke-6. Nah, praktik ke-6 ini gunakan tick border untuk header dan dasar border untuk isi. Oke, kita kopikan saja dulu teman-teman ya, biar nanti teman-teman bisa mempelajari secara mendetail juga ini. Untuk filenya bisa cek nanti di link deskripsi ya untuk teman-teman semuanya. Oke, kita di sini ada tabel jadwal karyawan. Gunakan tick border untuk header dan dash border untuk isi. Oke, ini saya mau balik. Tadi saya rapiin dulu, baru isiin bordernya. Sekarang saya balik, saya mau isi borderannya dulu ya teman-teman ya. Jadi kita borderin dulu. Di sini suruhnya tick border untuk header ya. Berarti tick border ya header ini kita pakai tick border yang ini ya teman-teman. Atau bisa pakai more border aja biar tick border yang ini ya yang tebal. Biar semuanya saya isikan nih, top semuanya. Nah begini. Aku kemudian dashboard border untuk isi. Nah kita gunakan dashboard border untuk isinya teman-teman. Nah kalau dashboard border berarti yang ini teman-teman. Dashboard border yang ini kita isinya ya begini berarti. Nah, berarti untuk outside-nya juga saya pakainya tick border sih sebenarnya. Nah, gini kurang lebih teman-teman. Ya, saya seperti ini kita hilangkan grid lainnya, kemudian kita rapikan dulu tabelnya seperti ini. Nah, ini saya tadi tempatnya saya kasih jarak seperti itu, kemudian saya mergingkan, kemudian saya wrap, kemudian saya left. Nah, ini sengaja saya
tunjukkan ke teman-teman model pengeditnya sebagai review ulang ya dari materi-materi sebelumnya. Seperti bagaimana kita melakukan merging, bagaimana kita memberikan alignment gitu ya, bagaimana kita mengatur font dan lain-lain teman-teman ya. Sekalian gitu ya. Saya kasih fill color teman-teman. Nah, mungkin seperti ini hasilnya ya jadinya. Jadi menarik kan teman-teman, jadi rapi gitu ya data-datanya gitu. Oke, selanjutnya kita cek lagi untuk file latihannya. Tidak terasa udah latihan ke-7. Kita move or copy dulu teman-teman untuk latihan ke-7-nya. Kita tulis di sini latihan ke-7. Oke. Aduh. Kok nggak bisa? Oh, sorry. Praktik ke-7 ya. Kan udah ada latihan mah soal awalnya. Oke, di sini kita ada pengerjaan tabel rekapitulasi kehadiran. Jadi gunakan dotted border. Ya, dotted border itu yang titik-titik teman-teman ya. Ada dua macam. Ada yang dottednya agak renggang, ada yang dottednya berdekatan gitu ya. Untuk jaraknya. Kemudian ada tick bottom borders untuk total. Oke, jadi ini hasilnya kurang lebih. Saya langsung saja gunakan dotted border untuk data harian dan oh berarti ini yang dottednya di sini teman-teman. Kita gunakan seperti ini. Ini pakai dotted tuh ya bisa yang ini bisa yang ini ya. Kalau saya senangnya yang agak jarang begini. Kemudian kita isikan dotted bordernya begini. Kemudian tick border untuk total. Nah, ini mana totalnya teman-teman ya? Yang berarti disuruh bikin teman-teman ya. Oke, kita bikin aja di sini kolom total teman-teman ya. Disuruh bikin kita berarti teman-teman. Nah, ini kita pakai rumus sum aja tuh kan sekalian saya mempelajari bagaimana mengingat lagi formula-formula yang memang bisa dipergunakan pada Microsoft Excel ya. Contohnya penjumlahannya. Nanti akan dibahas mengenai pembahasannya di formula khusus teman-teman ya. Oke, di sini saya tambahkan lagi ya. Jadi ini tinggal insert saja teman-teman. Ini shortcut, saya pakai shortcut teman-teman. Jadi klik kanan, kemudian karena di sini ada i ya di sini, itu namanya itu shortcut berantai. Jadi klik kanan ditambah huruf i di sini, maka dia akan membuat insert itu teman-teman, atau insert baris baru gitu ya. Seperti itu kurang lebih ya. Sekalian aja sambil belajar yang lain ya teman-teman. Kalau dalam proses pengerjaan begini. Oke, selanjutnya mungkin ini total tadi ya. Ini suruh pakai tick bottom border, berarti tick bottom border itu yang ini teman-teman. Nah, kurang lebih, nah ini tadi saya kurang lengkap nih ya. Saya tambahkan di sini tadi bordernya juga kemudian ini teman-teman ya. Kiri, kanan, atas, bawah. Sorry, kiri, kanan, atas ya. Nah, jadi kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Oke, nah ini untuk apa namanya tuh? Latihan ke-7 ya. Kita langsung masuk ke, sorry, ini saya lupa tadi. Grid line-nya hilangkan biar kelihatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan yang ke-8 teman-teman ya. Jadi latihan ke-8 ini kita gunakan outside border untuk keseluruhan tabel dan inside border untuk kolom-kolomnya. Outside border untuk keseluruhan tabel dan ya itu sama aja sih sebenarnya. Ya, tapi kita praktekkan dulu aja ya. Ini begini, ini soalnya kalau teman-teman pengen tahu ini saya pakai IA ya buat soalnya. Jadi biar mempermudah saya juga dalam menyusun materi dan bagaimana mempraktikkan kerjanya atau mempraktikkan dari fungsinya gitu. Ini saya tinggal ganti aja jadi 08, tadi salah ya, harusnya praktik. Nah, di sini ya kita langsung saja. Jadi gunakan outside border untuk keseluruhan tabel. Ya, jadi cara ngeborder ini sebenarnya sih kita gunakan outside border, kemudian inside border untuk kolom-kolom ya. Inside border berarti kan tadi ada di sini kalau inside border. Nah, ini pakai inside. Nah, begitu. Jadi kurang lebih hasilnya ya sama aja. Itu cara teknik kita apa namanya melakukan bordering ya teman-teman ya. Seperti biasa ini saya rapikan dulu. Nah, ini saya rapikan dulu. Kemudian ini untuk soalnya saya buat seperti ini aja, di wrap ya. Memang sengaja saya tidak rapikan di awal karena memang buat tambahan berbagi pada teman-teman semuanya ya. Gitu itu. Jadi kita seperti mengulas materi-materi yang sebelumnya ya. Karena ini memang Excel bertahap ya. Jadi memang saya buat video-videonya itu agak panjang-panjang teman-teman ya karena untuk pembelajaran secara terperinci dan bagi saya juga itu menjadi ilmu yang terus mengikat ya. Jadi menempel kalau kita terus jelaskan, kita bagikan kepada orang lain dengan ikhlas dan bahagia tentunya teman-teman ya. Ya itu karena saya memang notabene senang berbagi aja, senang bercerita lah teman-teman ya. Oke, ya kita jadi curhat. Ya kita kasih warna ya. Oke, di sini saya mungkin tambahkan juga sorry ini saya senterkan ya. Ini karena tadi dia kelebaran ya. Sekarang sudah dibenarkan jadi dia dibalikin ke atas. Sorry lebih disesuaikan lagi untuk ukurannya. Tapi saya senangnya ada jarak ya biar kita bisa bernafas kalau lihat tabel tuh. Istilahnya bernafas teman. Oke, lanjut lagi ya ke praktik yang ke-9.
Kurang lebih kalau praktik semen sebenarnya ini gunakan boulder untuk header dan thin border untuk isi. Oke, ini gampang juga teman-teman. Kita kopikan saja juga lah. Di sini kita kasih namanya praktik ke-9. Jadi praktik ke-9 itu kita oke, ini boulder untuk header. Berarti boulder tuh yang begini teman-teman, kita ke format send saja yang paling gampang. Nah, ini border ya sama aja dengan tick border sebenarnya maksudnya. Ya, kemudian kita buat seperti ini untuk isiannya. Kemudian untuk thin border untuk isi berarti yang ini ya. Thin border untuk isi kurang lebih jadinya sorry, cancel ya. Ini salah saya. Kita format cell, ini thin border ya. Kita pilih yang bawah, kemudian kiri, tengah, kanan ya. Oke, kemudian view grid lainnya dan kurang lebih hasilnya. Aduh, kok ini tengahnya nggak ada ya? Ini ada yang kurang saya tadi. Nah, ini berarti gitu. Kita warnain ya, kemudian kita atur untuk nomornya. Nah, ini tadi karena saya belum merging. Ini karena saya belum merging, teman-teman. Nah, kalau udah di merging dia bisa begini auto fitnya. Nah, gitu. Tapi jadi mepet ya. Bisa lebarin aja. Ini saya beginikan. Oke, ini karena tabelnya kecil ya. Jadi nggak kelihatan nih. Perbesar aja mungkin ya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi biar rapi kelihatannya. Oke, ini saya buat ke live aja. Kemudian ini saya kasih, oh udah ada rupiah. Udah ada rupiahnya, jadi saya tidak perlu kasih accounting ya. Atau boleh juga sih teman-teman kalau mau kasih accounting begini. Kemudian harganya kita hapus rupiahnya. Gitu ya, kalau untuk tabel bebas itu sesuai dengan kebutuhan. Oke, terakhir mungkin teman-teman ya, jadi latihan 10. Ini praktik 10 ya, agak ini nggak ada yang rumit ya. Nanti saya coba buatkan soal yang rumit-rumit mungkin ya. Supaya jadi contoh yang lumayan praktis ya. Oke, di sini kita praktik ke 10. Gunakan double border untuk total dan all border untuk detail ya. Ini gampang ya. Ini seperti biasa totalnya saya mergingkan dulu. Sorry, ini 2 kali harusnya ke sini. Kemudian ini saya biar kelihatan totalnya kita auto fitkan dulu. Ini saya atur-atur dulu begini ya. Ini saya senterkan. Oke, jadi untuk ini salesnya kurang panjang. Untuk apa soalnya? Yaitu, aduh ini ke pepet. Ini kita beginikan. Ini juga kita beginikan teman-teman. Gunakan double border untuk total. Berarti di sini pakai double border teman-teman. Pakai double border. Berarti yang ini ya. Oh di sini nggak ada. Kita gunakan more border aja. Nah double border tuh yang ini. Ya, kemudian kita gunakan yang fullnya. All border berarti begini modelnya kurang lebih. Kemudian ini kita atur seperti ini. Sorry teman-teman, salah klik. Ini saya buat center saja. Kemudian ini warnanya mungkin saya buat yang abu. Oke, selanjutnya untuk headernya apa katanya? All border untuk detail. Oh, all border berarti di sini gunakannya all border ya karena oh begini berarti maksudnya ya mungkin. Nah kurang lebih seperti ini ya. Tapi nggak enak saya kalau lihatnya begini. Saya pengennya itu ya udahlah double border ya teman-teman ya. Nah gitu. Kita gunakan double border, kemudian kita gridnya hilangin, ya kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Ya, nah, jadi itu bagaimana kita mempraktikkan fitur-fitur border pada Microsoft Excel yang tujuannya salah satunya adalah untuk memudah kita dalam membaca data ya. Kebayangkan kalau datanya itu tanpa batas-batas yang terlihat secara visual ya, itu membingungkan kita tentunya sebagai kita manusia yang ingin membaca data atau menganalisis data. Pertama itu, kedua adalah untuk mempertegas. Yang ketiganya adalah tentunya untuk mempercantik ya dari sisi laporan agar data ataupun laporan yang disajikan itu menarik dan mudah dipahami teman-teman ya. Dan yang berikutnya ya tentunya ya sebagai menunjukkan ya tingkat keprofesionalitas tan kita terutama dalam melakukan pengeditan ataupun pemformatan dengan Microsoft Excel-nya. Oke, mungkin untuk latihan kali ini ya untuk Microsoft Excel saya cukupkan sekian. Jadi memang ini konsep baru saya buat selain saya mengerjakan menjelaskan secara teorinya atau dasar-dasar atau basic-basicnya, sekalian aja juga bagaimana mempraktikannya dengan metode yang ataupun cara yang sederhana terlebih dahulu ya karena di Excel bertahap benar-benar saya buatkan secara terperinci ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen misalkan yang lebih to the point atau formulasi-formulasi yang memang langsung to the point atau praktis di lapangannya bagaimana ya teman-teman bisa cek di video playlist lainnya teman-teman ya terutama mungkin di studi kasus ataupun pembelajaran Microsoft Excel yang secara random atau acak berdasarkan ide atau inspirasi yang saya dapatkan ketika membuat kontennya.
Oke, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.